Halo pecinta spoiler penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Audie Murphy merupakan seorang prajurit yang paling dihormati untuk aksi pertempuran dalam sejarah militer Amerika Serikat. Namanya sangat dikenal karena memperoleh sederet penghargaan besar di usianya yang terbilang masih sangat muda. Kisah tersebut tertuang dalam film berjudul To Hell and Back yang dirilis pada tahun 1955, di mana pasukan Amerika membutuhkan perjalanan panjang untuk memerangi tentara Jerman, dan perjuangan Murphy dari titik nol hingga berhasil melewati kejamnya Perang Dunia II. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1937 di timur laut Texas, kisah dibuka pada seorang anak kecil bernama Audie Murphy. Di usianya yang menginjak 12 tahun, ia bahkan sudah dijuluki penembak jitu lantaran mampu memburu seekor kelinci dengan senapannya. Murphy sendiri merupakan putra tertua yang memiliki 5 saudara, di mana ia diasuh oleh seorang ibu tunggal dengan ekonomi yang bisa dibilang pas-pasan. Karena hal itulah, Murphy meminta pekerjaan pada seorang pensiunan tentara yang bernama Mr. Houston. Bahkan meskipun ia harus berhenti sekolah, Murphy rela melakukannya agar keluarga tidak lagi mengalami kesulitan. Now, will you please go to the house and let me run the farm? Setelah diberi pekerjaan mengurus ternak dan pertanian, ia pun meminta izin pada ibunya untuk berhenti dari sekolahnya. Tentu sang ibu tidak mengizinkannya begitu saja. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa hidupnya kini sangat amat membutuhkan uang. Beberapa tahun berselang, saat peperangan terjadi di Pearl Harbor, Murphy masih bekerja dengan mengurus pertanian. Ia pun bisa memenuhi kebutuhan adik-adiknya dan menggantikan peran sang ibu yang mulai sakit-sakitan. Namun ketika ia merasa bahwa ekonominya mulai membaik, ia mendapat kabar bahwa sang ibu harus pergi untuk selamanya. She went peacefully. Keadaan itu membuat seluruh adiknya dirawat oleh panti asuhan. Selain agar mereka mendapat penghidupan yang lebih layak, mengurus 5 orang sendirian bukanlah suatu hal yang mudah. Maka dari itu, Murphy disarankan untuk masuk ke dalam militer Amerika, di mana ia mendapat penolakan saat mendaftar menjadi marinir angkatan laut. Begitupun saat ingin bergabung dalam pasukan penerjun payung. Penolakan itu dilakukan bukanlah tanpa alasan. Murphy dicap masih bayi karena fisiknya kecil dan usia yang terbilang muda. Hingga pada akhirnya ia diusulkan untuk masuk ke dalam pasukan angkatan darat. Singkat waktu, Murphy berhasil lolos dalam divisi 3 Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana untuk pertama kalinya ia ikut dalam misi menuju ke Afrika Utara dan melewati setengah perjalanan dengan mengalami mabuk laut yang parah. Setibanya di markas pelatihan, Letnan Harris mengecek seluruh filenya. Bahwa minggu pertama saat menjalani pelatihan dasar, Murphy menghabiskan waktu di rumah sakit akibat fisiknya yang lemah. Sang Letnan bahkan bersimpati atas penolakan yang menimpanya dan menawarkan untuk kembali ke divisi terjun payung melalui bantuannya. Namun Murphy menolak hal itu karena ia hanya ingin melakukan sesuatu atas usahanya sendiri. I don't want any favors. I don't want to be transferred. Berhari-hari kemudian, pasukan masih menikmati waktu luang dengan bersenang-senang. Hingga setelahnya, mereka mendapat kabar bahwa Jerman telah menyerah di wilayah Tunisia. Itu bisa diartikan mereka memiliki harapan untuk pulang ke rumah dan tidak akan melanjutkan peperangan. Namun ternyata harapan itu musnah seketika saat pasukan kembali dikirim menjalani misi berikutnya. Mereka harus kembali berlayar untuk mengambil wilayah Sisilia dan turun di tepi pantai dalam aksi perlawanan dengan tentara Jerman. Tak lama dari itu, pasukan berjalan semakin jauh dari tempat pendaratan, di mana tanpa mereka ketahui, tentara Jerman berada di depan dan langsung memberondong mereka dengan senapan mesinnya. Hal tersebut membuat letnan yang berjalan di depan berujung tumbang, hingga mereka pun segera siaga dalam posisi dan membawa 3 orang untuk maju dan membalas serangan. Sebagiannya pun mencoba mengalihkan perhatian, di mana lagi-lagi langkah tersebut gagal hingga seorang pasukan pun berujung tewas. Tanpa berpikir panjang, Murphy langsung bertindak maju meskipun hanya seorang diri. Ia bahkan terus menyerang dengan jarak yang lebih dekat.
Begitu juga yang lainnya. Mereka maju secara bergiliran dan melemparkan granat secara bersamaan. Tak berhenti sampai di situ, pasukan Divisi 3 kembali melanjutkan perjalanan untuk berjuang ke beberapa wilayah lainnya, di mana Letnan Manning pun datang menggantikan posisi letnan sebelumnya, dan memberitahu bahwa Korps Inggris mengalami kesulitan hingga mereka harus menyusulnya. Informasi itu pun disusul oleh sebuah kabar baik, bahwa Murphy diangkat menjadi kopral akibat pertempuran yang sebelumnya mereka menangkan. Maka pasukan pun kembali mengarungi perjalanan yang jauh, menempuh ratusan mil hingga tiba di dekat sungai dan melakukan pengintaian, di mana ternyata jembatan yang seharusnya menghubungkan jalan mereka justru sudah dihancurkan. You've already blown the bridge, Lieutenant. Tak habis akal, Manning memutuskan menunggu sampai malam sambil menggali lubang untuk membuat tempat persembunyian, di mana setelah selesai ia menugaskan Murphy untuk patroli di sekitar sungai. Maka mereka pun mulai melintasi sungai dengan sangat berhati-hati, di mana saat mencapai seberang, mereka menemukan tentara Jerman dan langsung menghabisinya saat itu juga. Keesokan paginya, pasukan masih bersembunyi di tiap lubang yang telah mereka buat, di mana kemudian mereka memulai penyerangan lebih dulu hingga Jerman membalasnya dengan gempuran artileri. Hal itu jelas sangat membuat mereka kewalahan. Ledakan terjadi di seluruh tempat dan menyebabkan pasukan Amerika banyak yang berguguran. Melihat bahwa 2 sersan tewas dan Letnan Manning terluka parah, Murphy segera memanggil tim medis untuk melakukan pertolongan. Ia pun mengabari Kapten Mark tentang apa yang menimpa pasukannya, hingga sang kapten menyerahkan tanggung jawab peleton kepada Murphy. Selain itu, ia juga diminta tetap bertahan di sana selagi kapten mengirimkan bantuan. Shall we fall back? Stay where you are. Maka pasukan pun mulai menyeberangi sungai menuju ke tempat Murphy, di mana Jerman cepat mengetahui hal itu dan menggeser serangan artilerinya. Namun saat itu pasukan Amerika maju seluruhnya dan bertarung jarak dekat yang jelas menguntungkan mereka. Selepas pertempuran tersebut, Divisi 3 terus menyerang pertahanan musuh dalam kurun waktu berbulan-bulan. Tak hanya itu, pasukan juga dibuat kesulitan oleh cuaca di Italia yang kerap berubah-ubah dan tidak memungkinkan. Mereka juga kembali berkumpul dengan Manning yang telah pulih dan menyampaikan berita bahwa Murphy kembali naik jabatan menjadi seorang sersan. Murphy the sergeant. Keesokan harinya, pasukan berpindah di sebuah wilayah yang tak dikuasai Jerman, di mana masih ada banyak penduduk yang tinggal dan mereka diberi kelonggaran untuk bersantai sebelum akan menghadapi pertempuran. Bahkan Murphy juga diundang makan malam oleh salah satu keluarga dan sempat menjalin hubungan dengan wanita meskipun hanya sementara. Glad I come back. I am too. Hingga setelahnya, waktu santai itu pun berlalu sangat singkat. Pasukan harus kembali melanjutkan perjalanan mereka lantaran kekuatan gabungan dari Inggris, Kanada, dan Amerika akan tiba membuka jalan ke Roma. Maka untuk kesekian kalinya, mereka harus menghadapi gempuran artileri yang dijatuhkan oleh pasukan Jerman, di mana serangan itu membuat pasukan mundur pontang-panting dan berlari sejauh mungkin untuk menghindarinya. Mundurnya pasukan Amerika jelas membuat Jerman menguasai sebagian tempat, di mana mereka melangsungkan baku tembak yang sengit dan mencoba mundur di tengah sulitnya medan berlumpur. Hingga setelah berhasil mengangkut rekan mereka yang terluka, Manning mulai mengatur rencana agar bisa menembus pertahanan kuat Jerman, bahwa mereka harus kembali menyerang rumah tersebut dan mulai membagi formasi meskipun korban terus-menerus berjatuhan. Dan saat pasukan Amerika semakin mendekat, mereka menembak dengan roket sampai seluruh tentara Jerman berujung menarik diri. Seketika Murphy langsung memimpin mereka menghabisi satu persatu musuh di tempat persembunyian, di mana tanpa mereka duga, Manning justru terkena tembakan hingga ia harus meregang nyawa.
Maka saat itu juga serangan pun dibalas hingga rumah itu mampu mereka kuasai. Masih terus berlanjut, pasukan di luar terlibat bentrokan senjata hingga rekan mereka lagi dan lagi harus tumbang. Bahkan belum selesai mereka dikejutkan dengan kematian rekannya, tiba-tiba Panzer Jerman muncul dan melepaskan tembakannya. Maka selagi tank tersebut masih jauh, mereka menghubungi angkatan laut untuk membantu dalam penyerangan. Hingga hanya dalam hitungan detik, meriam pun dijatuhkan mengenai titik koordinat dan membuat Jerman kembali menarik dirinya. Selepas itu, Murphy kembali memerintahkan sebagian pasukan untuk bergerak mengecek tank Jerman yang rusak. Sebagiannya ia tugaskan untuk menetap dan berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada mereka. Hingga setelah sampai di lokasi, mereka melihat pasukan Jerman yang mencoba membetulkan tank sesuai dugaan Murphy. Maka ia pun bergerak secara diam-diam dan menembak hingga tank tersebut dipastikan tak bisa berfungsi lagi. Berselang dari itu, Kapten Mark menemuinya untuk menyampaikan perihal kenaikan pangkat yang terbilang cepat. Bahkan Kapten juga mengusulkan agar Murphy mengambil komisi di medan perang atas seluruh kinerja tugas yang sangat luar biasa. Namun ia masih bersikeras menolaknya karena merasa tidak memenuhi syarat utama yakni pendidikan. Hingga tiba-tiba barisan infanteri dan tank Jerman kembali datang menyerang mereka. Lieutenant Lee, we're pulling out of here. Hal tersebut membuat pasukan terpaksa mundur ke garis belakang, di mana mereka berlari berbondong-bondong dan lagi-lagi harus kehilangan satu orang rekan mereka. Setelah kurang lebih 4 bulan berada di sana, mereka tak bisa mendebak Jerman yang kini mulai menjadi tuan rumah. Hingga pada akhirnya, divisi lapis baja ke-1 berhasil mendarat dan mereka bisa keluar dari Roma. Lepas dari itu, pasukan pun dikirim ke Prancis Selatan untuk memulai pelatihan amfibi, di mana untuk kesekian kalinya, divisi 3 melakukan pendaratan di pantai yang tidak bersahabat. Dan setelah mencapai area hutan, pasukan Jerman memulai serangan dari tempat yang tidak terdeteksi. Hal itu menyebabkan tentara Amerika mulai ada yang terluka, hingga mereka pun membuka formasi dengan bergerak secara terpisah. Namun lagi-lagi, pergerakan itu justru terbaca dan membuat mereka hanya mengantarkan nyawa. Take the... Maka dari itu, Murphy bertindak seorang diri untuk mengecek langsung kondisi rekannya. Ia bahkan maju dengan sangat berani dan melumpuhkan bunker pasukan Jerman dengan serangan granatnya. Melihat temannya kembali tumbang di depan mata, ia pun maju mengambil senapan mesin dan memberondong mereka sampai tewas seluruhnya. Selepas pertempuran itu, Kapten Mark bercerita bahwa kemenangan mereka tak luput dari usaha keras yang Murphy lakukan. Maka sebagai bentuk rasa bangga, ia pun ditunjuk untuk bergabung ke West Point, yakni Akademi Militer Amerika Serikat yang terdiri dari orang-orang terpilih. Bahkan meski ia tak lulus sekolah dasar, kursus pelatihan yang pernah ia dulu ambil akan menjadi pertimbangan. Thank you, sir. Congratulations. Thank you, Captain. Dan sebelum menempuh pelatihan di West Point, Murphy kembali ke barisan infanteri dengan jabatan seorang letnan. Pasukan pun kembali menempuh perjalanan dengan pasukan yang tersisa, di mana tiba-tiba tentara Jerman menjatuhkan artileri hingga mereka melakukan serangan balasan. It's the go home, and I was getting used to the rank. Masih terus berlanjut, Murphy diperintahkan untuk menjalankan misi berikutnya, di mana lagi-lagi musuh tiba-tiba menyerang posisi mereka dengan kekuatan infanterinya. Ratusan tentara Jerman jelas sangat berbanding jauh dengan seluruh pasukan Amerika, di mana pada akhirnya mereka diperintah untuk mundur hingga ia mengontak tim untuk mengirimkan serangan bantuan. After that infantry! Maka ledakan tersebut membuat pertahanan Jerman porak-poranda. Barisan tank dan pasukannya perlahan dibuat hancur berantakan. Namun meski begitu, Jerman tetap maju hingga Murphy menyerang mereka hanya mengandalkan dirinya sendiri. No more guts and sense. That tank is loaded with gas and ammo.
Hingga setelahnya, perjuangannya pun membuat tentara Jerman yang tersisa mundur dari sana. Namun ia baru menyadari bahwa tubuhnya terluka dan langsung diberi pertolongan. Selepas itu, ia dilarikan ke rumah sakit dengan luka tembak di pinggulnya, di mana kemungkinan ia tak akan lagi berada di Angkatan Darat dan bisa saja tak mampu melanjutkan pelatihan di West Point. Sorry to hear that, Murph. Doesn't matter. Pada tanggal 19 Agustus 1945, 3 tahun setelah pendaftaran di militer, Letnan Audi Murphy telah bertempur dalam 7 kampanye besar Perang Dunia II. Bahkan di usianya yang menginjak 19 tahun, ia telah dianugerahi 3 Purple Heart, medali bintang perunggu, 2 medali bintang perak, dan penghargaan dari pemerintah Prancis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selain itu, pada hari tersebut Murphy dianugerahi penghargaan tertinggi dari negaranya. Murphy memulai dinasnya sebagai prajurit Tamtama hingga karirnya naik dengan cepat menjadi Letnan II dengan usia yang sangat muda. Dalam film ini, Murphy diperankan oleh dirinya sendiri karena kisahnya yang sangat memotivasi. Pada kisah aslinya, Murphy adalah anak ke-7 dari 12 bersaudara. Namun dalam film hanya diceritakan sekilas tentang 5 orang adiknya. Ia pun wafat pada tanggal 28 Mei 1971 di umurnya yang ke-46 tahun. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.